warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Syamilenda Manik Saleha, kelas reguler A1, jurusan Pendidikan Guru PAUD. Saya akan membuat video pembelajaran mengenai kompetensi dasar perkembangan dalam fase fisik motorik anak usia dini. Motorik merupakan perkembangan mengendalikan gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik anak terbagi dua bagian, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Menurut Beatty, kemampuan motorik kasar siogianya dimiliki oleh seorang anak usia dini yang berada rentang usia 4-6 tahun. Kompetensi tersebut terbagi menjadi 4 aspek, yaitu berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Perkembangan motorik halus pada anak mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan dan menguasai gerakan-gerakan otot indah dalam bentuk koordinasi, ketekasan, dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. Perkembangan fisik merupakan hal yang mendasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Ketika fisik perkembangan dengan baik memungkinkan anak untuk dapat lebih mengembangkan keterampilan fisiknya dan eksplorasi lingkungannya dengan tanpa bantuan orang lain. Keadaan berat dan tinggi badan pada anak usia ini, pertumbuhan badan bagian atas perkembangan lebih lambat daripada bagian bawah. Anggota-anggota badan relatif masih pendek, kepala dan perut relatif masih besar. Selama masa akhir anak-anak, tinggi bertambah sekitar 10% setiap tahun. Pada usia anak 6 tahun, rata-rata mempunyai tinggi 45 inci dengan berat badan 22,5 kg. 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak usia dini. 1. Tahap kognitif. Anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Pada tahap ini, dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan pada masa lalu. Tahap asosiatif. Anak banyak belajar dengan cara coba-coba, kemudian meralat trial and error dan olahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahapan sebelumnya, yaitu dari apa yang harus dilakukan menjadi bagian melakukannya. 3. Tahap autonomus. Gerakan yang ditampilkan anak merupakan respons yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis. Prinsip perkembangan motorik. Koordinasi gerakan motorik baik motorik kasar maupun motorik halus. Ada beberapa prinsip utama perkembangan motorik menurut Malina dan Burkhardt 1991. 1. Kematangan syaraf. 2. Urutan. 3. Motivasi. 4. Pengalaman. 5. Praktek. Indikator pencapaian tahap perkembangan fisik motorik anak usia dini. 1. Peniruan, yaitu suatu keterampilan untuk menirukan suatu gerakan yang telah dilihat, didengar, atau dialaminya. 2. Manipulation atau penggunaan konsep, yaitu suatu keterampilan untuk menggunakan konsep dalam melakukan kegiatan. 3. Precision atau ketelitian, yaitu suatu keterampilan yang berhubungan dengan kegiatan melakukan gerakan secara teliti dan benar. 4. Perangkaian, yaitu suatu keterampilan untuk merangkaikan bermacam-macam gerakan secara perkembangan. Gerakan artikulasi ini menekankan pada koordinasi suatu rangkaian gerak. 5. Kewajaran pengalamian, yaitu suatu keterampilan untuk melakukan gerakan secara wajar. Menurut tingkah laku yang ditampilkan, gerakan ini saling
paling sedikit mengeluarkan energi baik fisik maupun psikis. Keterampilan motorik kasar merupakan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot yang besar. Tugas perkembangan jasmani merupakan koordinasi gerakan tubuh seperti berlari, berjinjit, melompat, bergantung, melempar, dan menangkap, serta menjaga keseimbangan. Kegiatan ini diperlukan dalam meningkatkan keterampilan koordinasi gerakan motorik kasar. Tujuan program keterampilan motorik anak usia dini. 1. Program pengembangan keterampilan motorik kasar agar anak mampu meningkatkan keterampilan gerak, agar anak mampu melihat dan meningkatkan kebugaran jasmani, agar anak mampu menanamkan sikap percaya diri, agar anak mampu bekerja sama dengan baik, agar anak mampu berperilaku disiplin, jujur, dan sportif. Perkembangan keterampilan motorik halus. 1. Agar anak mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti gerakan jari-jari tangan. 2. Agar anak mampu mengkoordinasikan kecepatan tangan dengan mata. 3. Agar anak mampu mengendalikan emosi. Tujuan pengembangan motorik halus usia 4-6 tahun. 1. Agar anak mampu mengembangkan kemampuan motorik halus yang berhubungan dengan keterampilan gerak kedua tangan seperti meronce, mengayam, bertepuk tangan. 2. Agar anak mampu mengkoordinasikan indera mata dan aktivitas tangan. 3. Anak mampu menggerakkan anggota tubuh yang berhubungan dengan gerakan jemari seperti kesiapan menulis, menggambar, dan memanipulasi benda-benda. 4. Agar anak mampu mengendalikan emosi dalam beraktivitas motorik halus. Fungsi keterampilan motorik anak usia dini menurut Hurlock. 1. Keterampilan bantu diri self-help. Keterampilan motorik halus dipelajari agar mendukung anak supaya mandiri atau mampu melakukan sesuatu untuk diri sendiri sehingga anak menjadi lebih percaya diri. 2. Keterampilan bermain. Keterampilan bermain harus dipelajari dan dikuasai agar anak dapat bermain dengan teman-teman sebayanya sehingga anak dapat diterima oleh teman-teman untuk menghibur diri di luar teman sebayanya. 3. Keterampilan bantu sosial. Social help. Anak harus memiliki suatu keterampilan agar dapat diterima di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keterampilan motorik dibutuhkan untuk membantu pekerjaan rumah di dalam keluarga, membantu pekerjaan sekolah ketika di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. 4. Keterampilan sekolah. Pada awal memasuki dunia sekolah, anak banyak diberikan kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik seperti melukis, menulis, menggambar, menari, dan lain-lain. Semakin banyak dan semakin baik keterampilan yang dimiliki, semakin baik pula penyesuaian sosial yang dilakukan oleh semakin baik prestasi sekolahnya, baik dalam prestasi akademis maupun dalam prestasi yang bukan akademis. Fungsi program pengembangan keterampilan motorik anak usia dini. Menurut Sumatri 2005, fungsi model program pengembangan keterampilan motorik kasar: 1. Memacu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan kesehatan untuk anak usia dini. 2. Membentuk, membangun, memperkuat tubuh anak. 3. Melatih keterampilan dan ketangkasan gerak. 4. Daya pikir anak usia dini. 3. Berperan meningkatkan perkembangan emosional, berperan sebagai alat untuk meningkatkan perkembangan sosial, menumbuhkan perasaan senang dan memahami manfaat kesehatan pribadi. Fungsi model program pengembangan keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus berperan sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan gerak kedua tangan. Keterampilan motorik halus berperan sebagai alat untuk mengembangkan koordinasi kecepatan tangan dengan gerakan mata sebagai alat untuk melatih penguasaan emosi. Fungsi perkembangan motorik halus menurut Mojito. 1. Anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. 2. Anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama kehidupannya melalui keterampilan motorik. 3. Keterampilan motorik. Anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah dengan keterampilan motorik.
Saat ideal Hurlok untuk mempelajari motorik adalah pada masa kanak-kanak dengan alasan satu, karena tubuh anak lebih lentur dibandingkan dengan tubuh remaja atau orang dewasa sehingga anak lebih mudah mempelajari keterampilan. Anak lebih mudah dan cepat belajar karena keterampilan yang dimiliki masih sedikit sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. Anak bersifat pemberani sehingga ketika belajar anak tidak terlambat oleh rasa takut akan sakit atau diejek teman. Berbeda dengan remaja dan orang dewasa, anak suka melakukan kegiatan yang berulang-ulang sehingga dengan mengulang-ulang kegiatan otak menjadi terlatih untuk melakukannya secara efektif. Anak belum memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang banyak sehingga memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar menguasai keterampilan dibandingkan dengan remaja atau orang dewasa. Perkembangan motorik akan berbeda tingkatnya pada setiap individu. Anak tertentu mungkin akan bisa melompat dan menangkap bola dengan mudah, sementara yang lainnya mungkin hanya bisa menangkap bola yang besar atau berguling-guling. Orang tua dan orang dewasa di sekitar anak harus mengamati tingkat perkembangan anak-anak dan merencanakan berbagai kegiatan yang bisa menstimulainya. Pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik motorik anak akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Perkembangan fisik motorik yang sehat dan optimal akan membuat anak menjadi lebih percaya diri dan berani tampil di depan umum. Hal ini akan tercermin dari pola penyelesaian diri si anak secara general. Dari video pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.